menangis. Apa ya? It's very easy untuk ngomong kabar yang gembira. Ternyata ngomong kabar yang nggak mengenakan itu buat aku juga nggak enak. Jadi aku nunda-nunda untuk ngomong ke teman-teman online. Hasilnya gimana? I feel responsible for you. There are things that I cannot fulfill, and that is for you to be a complete woman, to be a mom. Kemarin yang IVF ke-6 ini aku berharap. Tapi kayak ada satu mixed feeling aneh yang something yang telling me kayak Jok mimpi terlalu dukur loh ya. At that moment I have to admit, aku marah sama Tuhan. Aku tanya, why? Why us? Why you let this itu happen to us? Why you put hope untuk mendapatkan secercah cahaya sedikit aja, terus tiba-tiba cahaya diambil. Kalau aku ditanya mau nggak ngulang lagi, males sih. Kayak come on gitu. Ini menurutmu kita harus coba lagi apa enggak sih? How does it feel ketika kita ini pingin punya anak, ketika aku pingin jadi ayah, tapi belum bisa. How to feel as a childless father itu susah. I even prepare myself itu untuk siapin empatinya anak-anak, terus menyiapkan diri, menyiapin mental. Oh, kalau aku harus tidur cuman 2 jam, 1 jam, tiap hari tidur, gitu, anak nangis, minta susu apa, aku sudah mempersiapkan. I put my vision itu sudah ke sana. I even said to you, right? I want the privilege to hear baby cries at night. Aku juga gak tahu ya, kayak I feel like you are so ready to be a father, tapi Tuhan tuh kayak kenapa belum kasih. 2025 ini dar-deror banget ya untuk pernikahan kita, kayak 2 kali IVF di 2025, 2 kali gagal. If I have a daughter, I want to picture myself walking her down to the aisle. I just want to see you become father. The day when you hold our daughter or son for the very first time, that's going to be my happiest day. How are you, babe? How are you? Iya, how are you? Ini kan kita sudah beberapa minggu setelah Opu. Aku ditanyain semua followerku kayak, gimana hasil IVF ke-6? Iya, gimana? You tell them. I tell them? Ya. Sorry ya, babe. This time yang ke-6 juga masih belum bisa punya anak. Gagal berkali-kali itu nggak bikin kita biasa dengan rasa sakitnya. Tapi aku merasa gagal kita yang ke-6 ini kayak kamu lebih sedih deh daripada gagal yang ke-5. Iya nggak? Correct me if I'm wrong. Iya. Why? Ya gimana ya, kayak berasa this time itu sudah all out. Kita sudah coba stem cell, kamu aku juga, masing-masing dari kita, we did our best, ya kan? Apa aja kita coba. Teknologi juga sudah kita pakai yang yang paling canggih lah, katakan seperti itu ya. Kita sudah pakai IVF, kita dibantuin banyak hal, vitamin juga, lifestyle kita juga. Terus kita udah suntik growth hormone dan kamu juga suntik hormon tuh kayak 5 bulan sebelum kita IVF. Apa yang belum kita coba itu? Kita puasa kafein. Kita olahraga. I stopped drinking alcohol at all for the last 2 tahun. You know, kalau kamu bilang yang susah itu ketika kamu ditanyain sama orang-orang ya. Aku masih ingat yang ke-6 itu susah bagi aku itu gini. Hamin 60 menit ya sebelum mendengarkan kabar itu, ya, I was about to get ready to have a meeting offline, yang which is I cannot cancel. I know. Ya kan? Terus dapat WA kayak gitu dari klinik ngabarin kalau hasil PGTA-nya unemployed.
Iya, akhirnya pergi ke meeting itu, ya, dengan mixed feeling seperti itu, ya, I still have to put on a smile in front of them, ya. Terus selesai dari meeting masih tetap harus ngajutin kerja, ketemu dengan orang lagi. How do you feel? Maksudnya pas habis dengar kabar itu tuh apa sih yang kamu rasain? Kalau aku nggak bisa nangis, aku cuman kayak nge-freeze karena klinik cuman bilang kayak kita mau ngabarin hasil PGTA ya. Terus aku bilang oke. Terus dia bilang take time dulu ya biar kamu siap mendengar kabar ini. Langsung aku tahu kalau ini pasti kabar buruk. Jadi aku dalam hati udah kayak dek. Tapi ya udah. Tapi aku sampai hari ini itu belum nangis. Kayak ini udah hari sekitar ke-10. Kayak aku takut kalau aku ini masih deny. Terus aku takut besok atau lusa aku ternyata explode, sedih, nangis. Tapi this time aku nggak sedih. Tapi yang kali ini aku ngelihat kamu langsung nangis, langsung sedih. Itu what do you feel actually? Menangis. Apa ya? I don't know what else. We did everything. Ya kan? I don't know, it might be our last. I don't know. It's hard. Yeah, but I realized that we still have to move on. Yeah. We still have a lot to catch. I mean, you haven't answer me. Aku penasaran, Paul. Kamu kerasanya kayak gimana? Lebih ke kecewa atau apa? Clueless. Oh, hopeless. Clueless, hopeless, empty. Nggak tahu harus tanya ke siapa. Ya kan? Dapat embrio, terus sudah masuk ke blastosis, Ternyata aneuploid. ternyata aneuploid. Rasanya itu kayak kamu ujian tapi nggak lulus-lulus, atau kamu lari tapi kamu nggak tahu finishnya di mana, atau kayak gimana? Rasanya itu kayak sudah ujian. Oh ya, you did good. Oke. Ya, you did good. Sudah dapat hasil kan, you did good. Tapi sayangnya kamu nggak bisa tak terima kerja. Istilahnya kayak gitu loh. Nah terus aku mau suruh apa gitu ya? Iya, terus What should I do next Iya. gitu? Oke. we found out that the blastosis itu ada apa ya, kromosom defect ya, atau apa itu? Bukan kromosom, iya kromosom defect ya. Ya. We have a extra kromosom, gitu. Ya kan, yang which is itu ya sangat ya beresiko lah ya kalau mau dilanjutin. Yang which is kalau kita tanya dari dokter satu ke dokter lain, yang which is juga kita tahu jawabannya apa, mereka selalu bilang ya you need to change your lifestyle apa bla bla bla. Enggak, tapi this time mereka nggak ngomong itu lagi ke kita. Iya, iya, because we already know, ya kan. Yeah. What else coba? Tapi kamu kaget nggak kenapa aku nggak nangis? Kenapa aku nggak sedih? Soalnya aku ya nggak tahu po. Because I don't know. Kenapa? Ya, Padahal di IVF kelima, pas aku tahu kalau hasil PGTA itu aneuploid, aku nangis sampai aku sesak nafas, tau gak sih? Apakah ini menurutmu tanda aku tuh sudah berserah? ya mungkin. Atau aku sebenarnya delay Ya, mungkin. grievingku? Tapi gini,
berserah itu menurutku juga bukan berarti kamu tidak bisa mengeluarkan emosi lah ya. Berserah itu ya kayak mungkin aku merasa aku sudah berserah apa segala macam ya. But still I feel grief. Masih sedih masih. Malamnya pas kita pamitan tidur, Oh. aku belum tidur. Ternyata kamu juga belum tidur. Kamu udah tidur kamu. Aku kayak udah in Tidur between. ayam. Aku di in between aku mau tidur, terus aku sadar kamu bangun, terus aku dengar kamu nangis. Itu kenapa? Terus pas kamu habis nangis, kamu pergi ke sisi tempat tidurku untuk ngeliatin aku. Why? Yeah, I just want to say I'm sorry. Why you have to feel sorry? This is not the thing that you want. Yeah, but still maksudnya ya kan the problem is in me. Yeah, I was the one who carried the defect seats. Aku, Ya. Tapi ya I know, maksudnya ya, itu suatu realita. I know, tapi kita kan sepakat ini Betul, jadi ya. challenge-nya kita, bukan I know. only you. Ya, tapi kan ya bagaimanapun juga sekarang kamu bayangin gini. Kalau kamu mengetahui bahwa the problem is in you, ya kan? And the end result is still not good. How do you feel? Yeah, I will blame myself. Do you feel bad though? Yeah, I feel bad about it. Jadi kamu merasa kamu terbeban karena case-nya dari kamu. Bukan terbeban, tapi lebih kayak I feel responsible for you. Yeah. But there are things that I cannot fulfill. And that is for you to be a complete woman. To be a mom. Yeah, I know because we both agree that we want to have children. Kalau kamu ngomong kamu mau child free, that's another thing, ya kan? Tapi we both agree. So yeah, that's the task that I still haven't fulfilled. Apa bedanya kegagalan kali ini sama kegagalan-kegagalan sebelumnya? Ya sama lah ya. Failure is a failure gitu ya. Tapi kamu bilang kamu kerasa di IVF kita yang ke-6 ini katanya kita lebih enjoy, Oh ya, kita lebih emotionally stable. ya. Apakah itu yang akhirnya membuat harapanmu lebih tinggi sehingga kalau gagal Maybe. itu lebih sakit? Aku nggak ngomong gagalnya lebih sakit ya. For me, the feeling is about the same. Ya kan? The feeling is about the same. The disappointment is about the same. Tapi knowing there's something happens in our life yang makes us better, itu bikin ya apa ya, our hopes getting high. Gitu. Tapi at the end, duh kok gini, kayak jokes on you, Ya, gitu. mungkin ini sebabnya, that's why aku tuh selalu takut berharap tiap kali kita IVF. Karena aku takut kecewa. Jadi, aku kalau Iya. pikir-pikir, kemarin yang IVF ke-6 ini aku berharap. Tapi kayak ada satu mixed feeling aneh yang, something yang telling me kayak, Cok, mimpi terlalu dukur loh ya, jangan bermimpi terlalu tinggi loh ya, kayak gitu. Tapi itu menandakan kita nggak percaya nggak sih gitu. Gini, kalau aku niatnya gini ya, meskipun aku menaruh aku berserah sama Tuhan, whatever it is gitu, yang terjadi biarlah terjadi gitu. Terjadilah padaku menurut perkataan Tuhan, katakan seperti itu.
aku tetap menaruh pengharapan, ya kan? Itu sama seperti ya kita merindukan janji Allah. Ya kalau kita kembali ke agama, kita kan selalu dibilang bahwa kita boleh menaruh pengharapan itu ke Tuhan, ya. Kita boleh berserah kepada Tuhan. Ya, itu yang aku lakukan. Gitu. But this time itu ya aku juga mempersiapkan diriku untuk just prepare for the worst. But still the outcome, ya, efeknya itu yes, ya, still unbearable. Kalau aku this time aku malah takut aku ini mati rasa. Oh, Gak tahu kayak sedih nggak sih aku sebenarnya gagal ini gitu. Atau aku melihat IVF ini sebagai satu tugas yang harus aku selesaikan. Belum selesai, oke, kita coba lagi. Tapi aku takut aku nggak punya pengharapan, mati rasa, takut berharap, akhirnya nggak percaya, kayak so complicated. Tapi kalau aku dipikir, kalau aku ditanya mau nggak ngulang lagi, males ya. Kayak come on gitu. Padahal dokter bilang, ayo Rosi, telur kamu masih banyak. Kayak, ini menurutmu kita harus coba lagi apa enggak sih? I don't know. Aku ngeliatnya gini. Di antara kita berdua itu banyak yang harus diperbaiki, ya. Tapi this time, the 6 times, itu aku merasa kayak we are getting somewhere. Ya kan? This is the time of in our relationship, ya. Kita 13 tahun menikah, kita 7 tahun pacaran, kita 20 tahun ya mengenal satu sama lain. Selama 20 tahun ini itu kayak this moment itu this is our prime moment. Whatever it is, kalau mau lagi, ya I feel kita bisa melaluinya dengan lebih baik lagi, ya. Dari istilahnya muncul niat, ya oke, sampai kita mau katakan 7th IVF. Tapi kamu berarti berharap kita mau nyoba lagi? I don't know. Loh, kamu berharap atau enggak? I don't know. Why? Why kamu enggak? Enggak usah sungkan, kayak harapanmu kayak gimana? Harapanku itu aku pengen punya anak. Mau IVF, mau dikasih Tuhan normal, ya aku nggak tahu, gitu loh. Karena aku Which pikir seharusnya kalau Tuhan mau ngasih kita anak, itu kan gampang banget ya buat Tuhan ya. Iya. Jadi this time tuh aku pengen kayak, ya udahlah Tuhan, aku nggak mau IVF lagi, kalau mau Tuhan kasih silakan. So you put on miracle? Maybe. Tapi aku juga takut kalau bener nggak sih aku membuat keputusan ini. Jadi aku kayak in between gitu loh, Beb. Nah, makanya dari kamu sendiri gimana? Aku. Ya sama, gitu loh. Kamu tadi kan ngomong kenapa aku malam itu nggak bisa tidur ya. Aku ingat. At that moment I have to admit, aku marah sama Tuhan. Aku tanya, why? Why us? Why you let this itu happen to us? Why you put hope? Yeah. Untuk mendapatkan secercah cahaya sedikit aja. Terus tiba-tiba cahaya diambil, ya kan? Kayak
kamu itu di dalam sebuah ruangan yang gelap, terus dikasih flashlight gitu, center, terus tiba-tiba kamu jalan ke arah situ, flashlightnya dimatikan. Kayak PHP gitu ya. Nah, ya kan? Ya, I feel like that. Kayak merasa dipermainkan juga ya. Iya. Tapi aku juga percaya gini, selepas apapun ya pengharapanku, pengharapan kita pengen punya anak, selepas aku marah sama Tuhan, tapi aku juga ngomong gini, aku marah, aku kecewa, ya kan? I wanna scream at you, maksudnya Tuhan ya. Tapi deep down, aku harus percaya dan aku harus nurut. Itu rasanya nggak enak atau? Ya, sekarang aku bayangin gini, Rosie, kamu nanti malam makan ya sama aku, let's have a dinner. Ya enak yang ini, ya kamu sudah dress apa segala macam. Terus tiba-tiba ada omongan gini, oh sorry, not today, not tonight, karena aku nggak bisa. Tapi kamu sudah dress up, kamu sudah ini, kamu sudah siap. Aku ada urgent meeting. How do you feel? Ya, Tapi aku bilang sama kamu, I'll make up to you. You know I will make up to you. Jadi kecewa tapi tetap ada pengharapan. Ya, obedience. Oh, Apa obedience itu apa ya ya? patuh. Patuh ya. Ya sudah. Aku boleh dibilang naif, aku boleh bilang apa, tapi there's something that I cannot fight. We cannot control. Kalaupun kita punya anak, there will be a story to tell. Kalaupun kita nggak punya anak, there always be a story to tell. Ya kan? At least during this journey itu, I can share a lot. Ya kan? Orang boleh bilang tabu lah, ini itulah, pamali lah, hal-hal kayak gitu yang bikin kita itu lebih parah. Dulu kita nggak terdidik untuk ngomong, oh ya kamu cek, ya kan, kamu usia sekian, oke, you go, cek. Cek apa namanya, spermu gimana, cek your DNA gimana, cek your kromosom gimana, yang which is aku tahu bahwa halo, ini IVF-mu yang ke-6, kamu sudah 13 tahun menikah dan kamu baru mengetahui bahwa kamu punya masalah dengan microdeletion kromosom. Wow, gitu loh. At least kalau aku tahu mungkin 13 tahun yang lalu, ya, ataupun 20 tahun yang lalu, aku dari awal, ya mungkin aku akan segera memperbaiki hidupku, atau gimana gitu. Freezing the sperm dari Freezing the dulu. sperm maybe, ya. There's a lot of things. Bahkan ya, today I just tell this result itu to my mom. Oh ya, ya apa tadi? Ya, I can see the disappointment. Tapi dia ngomong, ya it's okay, maksudnya
di luar sana banyak orang yang kok, apa maksudnya child free apa. Aku tahu dia bukan encourage us itu untuk child free ya, tapi Dia sedang berusaha menghibur kamu. iya, dia nggak bisa aku tahu mama itu selalu punya masalah dengan mengolah kata-kata. Ya kan? Yang dia maksud adalah it's okay kalau kamu memang belum bisa punya atau nggak bisa punya, it's okay. Ya kan? Itu that's the point. Terus aku bilang ini, iya mah, aku tahu. Tapi maksudnya kalau kita tidak milih untuk itu apa child free ya. Aku bilang. Ya, I can see the disappointment in her eyes. Ya, kalau aku bilang there's always be a blessing. Akan ada selalu nilai-nilai di sini. Yang bisa aku share. How does it feel? Ya, rasanya apa sih? Ketika kita ini pingin aku lah ya, aku ngomong aku. Ketika aku ini pingin punya anak, ketika aku pingin jadi ayah, tapi belum bisa. How to feel as a childless father itu ya susah. Ya gimana ya cara share ini ya? Susah gitu. I even apa ya? Prepare myself itu untuk siapin empatinya anak-anak, ya toh. I learn gitu. Terus oh iya, nanti kalau menyiapkan diri, menyiapkan mental, kalau aku harus tidur cuman 2 jam, 1 jam, tiap hari tidur, gitu, anak nangis, minta susu apa, aku sudah mempersiapkan. I put my vision itu sudah ke sana. I even said to you, right? I want the privilege to hear baby cries at night. Yang mungkin orang lain bilang, aduh, anakku ini malam nangis terus apa gini-gini. Kadang aku ngeliat kalau ada orang tua yang marah-marah ngeliat anak kayak gitu. Aku cuma bisa ngomong, I want that privilege. Aku pingin direpoti untuk jadi parents itu gimana. That's how I feel sih. Ini bekas umbelmu. Iya. Ini baru. Aku tuh nggak tahu gimana harus hibur kamu tau gak? Tapi biasanya aku sih Same. nangis terus aku sih hibur. Terus kamu sih hibur aku. I feel I don't know how to cherish you karena aku tahu apapun yang tak lakukan nggak akan membuat kesedihanmu berkurang tuh. Ya, kamu pun juga toh. The feeling of a father, ya, itu adalah sebuah perasaan sing I try to prepare myself. Aku bahkan mikir nyiapin tuh bawa gini kok. Apa ya? Ketika anakku sakit, itu gimana? Ketika kamu mau melahirkan, apa sih harus siap toh? Ya, you know me toh. Kamu mikir sama. Ya, kamu kan tahu toh. I always prepare
everything gitu. Bahkan mau liburan pun mau naik gunung apa harus prepare everything gitu. Yang mungkin itu nggak akan terjadi, ya kan? Ya, antisipasi. Iya. Mau naik gunung aku siapin tali untuk maybe ada terjadi sesuatu atau apa, ya. Aku juga gak tahu ya, kayak I feel like you are so ready to be a father, tapi Tuhan tuh kayak kenapa belum kasih apa lagi Tuhan gitu. Coba tell us apa so that we can work it up gitu. Tapi kita nggak tahu apalagi yang harus siapa. Apa? Itu. Ya, menurutku sih our 6 IVF itu ya 5 ke 6 itu menurutku the shortest Distance ya. ya. Tapi through 5th and 6th itu we learn a lot, not just for IVF, tapi untuk diri kita berdua, untuk diri kita sendiri pun juga gitu. Ya sih 2025 ini dar-deror banget ya untuk pernikahan kita. Kayak 2 kali IVF di 2025, 2 kali gagal. Kita dapat pelajaran yang apa ya, sangat membangun pernikahan kita juga di tahun 2025 gitu. Yang menjatuhkan dan membangun pernikahan kita. Iya, iya. Ya kan? Kita survive 2025 aja kita sebenarnya udah hebat ya. Kita nggak gila di tahun 2025 ini. Oh my goodness. Terus kita juga ngurus rumah baru. Mama juga sakit. Adikku pindah ke luar negeri. My mom pindah rumah. Kayak so Adikmu many juga things sempat sakit. happen in this year. ...2025 surely tahun yang sangat melelahkan, definitely. Then should we rest a bit sebelum kita memikirkan kayak ini mau IVF atau enggak, ini mau berhenti nyoba atau enggak? What do you think? Should we? I think so. I don't think so. Why? Kamu kan tadi bilang kamu berserah. Kalau kamu memutuskan untuk berserah, tapi kan bukan berarti kamu menyerah. Bukan berarti kamu berhenti. So, keep trying. Iya, apa yang sudah kita bangun terus. Ya kan, kita bangun setinggi-tinggi mungkin. Tower, kita bangun gedung, ya bertingkat. Kita taruh effortnya kita semua ke sana sampai itu menyentuh istilahnya kaki Tuhan. Sampai ngomong ini, Tuhan, help me. Tanda-tanda minta IVF ke-7 ini. Aku nggak tahu either itu IVF atau apa ya. Nah tapi all I know itu kalau usaha ya IVF. Kalau nggak usaha, ya berarti. Kalau kamu ngomong kamu tadi, iya, you try to believe in God, you try to believe in miracle. Itu lebih susah daripada IVF 7 tahu. Betul, deh sudah. Jadi kamu mau cari yang mudah atau cari yang susah? Loh, sekarang ayo nanya ini. Tahu. Iya, kalau aku ngomong whatever it is, ya kan. Cara yang mudah aja kita susah kok. Kamu mau nemu cara yang susah. Bukan berarti aku nyerah IVF 7 ya, enggak. Tapi kita enggak boleh berhenti berharap. Capek. Capek bermimpi, capek. Berharap, capek. Capek cari duit untuk biaya, capek. Tapi itu bukan berarti kita harus
jalan di tempat atau berhenti melangkah. Kamu kalau mau mengandalkan miracle Tuhan, iya sudah, go for it. Tapi kalau kamu mau melangkah ke hal yang lebih mudah, ya go for it. Aku nggak mau kok kayak aku yang harus ngambil keputusan No, ini no, mau no. ke arah mana. Bukan kamu, tapi lebih ke sikap hati. Apapun langkah yang mau ditempuh, itu gampang. Kita mau IVF, mau lagi, ya sudah, duit oke. Ya, duit bisa kita cari, gitu loh. Kita sampai detik ini kita 13 tahun nikah. Kita nikah itu dari hutang loh. Ingat nggak kamu? Ingat, kita ngutang untuk bayar resepsi pernikahan. Kita pinjem, kita Soalnya kamu ini, kita dari itu. keluarga besar, keluarga aku juga banyak. Kita mau memenuhi ekspektasi orang tua. Iya, Ya, iya kan. Kita bangun ini semua itu dari nol. Kamu jadi guru, ya. Kamu jadi guru les. Setiap hari berangkat pagi, pulang malam. Ngajar anak-anak. that time. Kan uang itu kita bisa cari. Ya susah cari anak sih emang. Punya uang doang nggak bisa Iya. menjamin punya anak ya. Tapi ya apa yang membuat kita itu terus melangkah itu apa sih? Ayo, Harapan. harapan. Kamu tidak punya pengharapan. Life is a boring state. Tapi pengharapan itu bisa timbul karena apa? You know what you want. Kita berharap kita punya anak because we know we want a child. Kamu ingat aku pernah cerita sama kamu dulu waktu aku ngomong tentang apa? Kamu you dream of something, I envision of something. Ya, aku memberikan kamu visi, kamu yang bermimpi untuk menggapai visi itu. Aku ingat cerita sama kamu itu gini. Kamu tahu nggak? Aku selalu bermimpi itu I picture myself itu kembaran anak usia berapa? Kamu udah mikir sampai situ? Oke, anak usia 1 tahun. 1 tahun, oke. Aku nyuapi DE di meja makan, pakai kursi baby chair, ya kan? Belepotan sana sini, ya kan? Wow. Sendoknya dimain-mainin gini, buburnya semburat semua. Kamu yang Ya nyiapin kan? makanan buat anak ini. Terus jatuh ke tanah, Popet sama Lula makan. Ya kan? Kalau anak umur 4 tahun. Ngapain kamu sama anakmu yang berusia 4 tahun ini? Main layangan, maybe? Layangan.
Ya, Like no one main layangan nowadays. ya aku kayak gitu. Mau apa? Ngajak masak boleh. Ya, picture myself. I picture myself. Itu sih aku pernah ngomong sama kamu. Banguni kamu pagi-pagi, ya. Ngomong gini, mami bangun, ayo turun. Itu loh dibikin makanan sama Dedi, atau dia datang ke kamar bawain kamu makanan. Mau umur berapa lagi? 15 tahun. Anak remaja ya. Anak remaja. Rebel. Terus Gitu. Kalau cowok, sekolah telepon. oh no. Sekolah telepon. Jangan mengonfirmasi. Sebentar. Ini anaknya lagi gini-gini. Aku nggak mau berafirmasi gitu ya, tapi aku suka momen itu. Aku dipanggil ke sekolah, aku datang. Tahu kenapa? Kenapa? I want to show my son, ya, seproblematik apapun kamu, aku akan selalu ada di sampingmu untuk bimbing kamu. Ya. Kalau kamu sampai problematik, there must be something wrong in me that I need to be with you because you're soon gonna be a man. Cewek. Pacaran dia umur 15 Iya. ini. Cowok yang datang sini, dia tahu duduk. Aku ngomong, dari siapa? Mau Kamu apa? pasti sok galak kamu. Hah? Biar pacarnya Katanya takut. aku nggak usah ngomong pun udah galak toh. Heeh. Ya. Tapi kalau dia lihat YouTube ini, kamu nangis, Apa? ya nggak jadi galak kamu. Loh, aku kan ngomong gini, kamu tak tunjuki. Kamu tahu ini belum Belum punya anak aja. belum punya kayak anak gini. ini. Mm-mm. Ya toh. Apalagi punya anak. Kamu narik satu rambut ay. Oh. Ya, I've picture myself itu, to be honest, aku bahkan if I have a daughter, I want to picture myself walking her down to the aisle. Aku mau ngomong ambil calon suami ini dia juga. I am her first love. But at the end, she choose to be with you. So, don't disappoint her. Make sure that you love her back. Because if you're not, I will take her from you. Since day one tuh aku tahu you are going to be a good father. That's why kamu tahu nggak? Aku tuh kalau kamu ngomong that's the moment you want to have with your child. While kalau aku, I just want to see you become father. Kayak that day, the day when you hold our daughter or son for the very first time, that's going to be my happiest day. Because I know kayak you will be a great father. Aku udah bisa berhenti untuk bermimpi ke sana ya. Karena aku, kalau orang lain boleh ngomong, kamu pengen sukses, kamu boleh bermimpi untuk jadi sukses. Someday, kamu akan sukses. But I put my dream itu in children. Aku akan naruh mimpiku itu untuk punya anak.
Ya bukan berarti aku nggak mau kesuksesan ya, tapi aku naruhnya ke sana. Sukses tuh come along with that. Karena aku mau ketika aku punya anak, ya I want my children to be happy. Itu sih. Thank you for telling me your feeling. Kayak Ya, how about you? Aku belum sempat tanya lo. iya, I said ya aku lebih kayak ke 6 gitu. iya 6. Jadi ya aku mesti cari tahu dan tanya diriku dan doa kayak ini apa Tuhan, kayak Tuhan mau apa. Thank you for telling me your feeling. Yeah, thank you. Terima kasih udah terbuka dan vulnerable juga. Terima kasih udah berani ngomong jadi dirimu, ngomong apa adanya. Walaupun ini juga bakalan ditonton oleh, aku nggak tahu siapa yang nonton, tapi aku percaya ini juga pasti akan memberkati teman-teman yang juga dalam masa menunggu, masih gagal, masih disuruh Tuhan untuk nunggu lagi. Don't give up lah. Don't ever give up. Ya. Tetap berharap ya apapun itu, karena kita manusia tuh kita hanya bisa berharap dan berusaha. The rest itu sudah serahkan ke yang di atas. Karena ya pengharapan dan usaha itu that's the only thing that We can do. we can do. Iya kan? Percayalah bahwa apapun itu, Tuhan pasti punya rencana sama kita. Apapun itu, Tuhan Pasti ada tahu, maksudnya. ya Tuhan tahu kita deserve, kita berhak untuk kebahagiaan. Itu sih. So, mungkin untuk moms and dad di luar sana yang mungkin baru punya anak, belum punya anak, atau akan punya anak, please remember what I said to you. If you have the privilege, untuk bisa punya anak, aku minta tolong cherish that moment. Tangisan anakmu, ya, kamu nggak tidur, kesusahanmu, itu adalah hal yang diinginkan oleh orang lain. Remember that. Dan ya, kalau mungkin video ini bisa bertahan 30-40 tahun lagi, kepada calon suami atau istri anakku, I'm watching you. I love you, babe. Thank you for always stands besides me. Terlebih terima kasih untuk 13 tahun pernikahan yang ups and down ini, yang at the end of the day kita bisa jadi lebih saling terbuka, kita bisa lebih saling mengerti satu sama lain. I love you, babe. I really do.